Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Di kalangan wartawan, beberapa hari ini berkembang rumor yang cukup menarik, yakni Presiden Jokowi sudah melarang para menterinya keluar Jakarta sampai tanggal 22 Agustus. Dan rumor ini dikaitkan dengan kelihatannya dikaitkan dengan rencana reshuffle. Apakah memang seperti itu? Ini yang kita sedang menunggu perkembangannya. Tetapi di luar itu juga kemarin kita baru saja membaca struktur baru dari tim Komite Penanggulangan COVID ini dan yang diketuai oleh Erick Thohir. Sementara di dalam Erick Thohir membidangi dua bidang, yakni pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi COVID-nya. Yang menarik, kemudian Erick Thohir dibantu di penanganan pandemi COVID itu dibantu oleh Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, berkait dua hal tadi ini, apakah benar akan ada reshuffle dan kemudian posisi Andika yang masuk ke wilayah sebenarnya itu wilayah non militer atau wilayah sipil ini menjadi menarik. Apakah kemudian dia dalam waktu dekat akan segera dipromosikan menjadi Panglima TNI? Kita akan coba menghubungi wartawan senior Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jua-jua. Baik, jua-jua. Nah, jadi ini kan Anda selama ini selalu banyak nih menulis baik tentang Doni Monardo, Kepala BNPB, yang juga dalam kaitan dengan penanggulangan COVID, juga soal Jenderal Andika, Kepala Staf Angkatan Darat. Dari struktur baru tadi, dan kemudian dari rumor tentang para menteri yang dilarang keluar Jakarta tadi, apakah Anda melihat itu ada hubungannya? Nah, ini menarik. Kita bahas dulu struktur komitenya, Bu. Ya, komite yang diketuai oleh Erick ya? Ya, Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini memang keputusan baru dari Presiden yang sebelumnya hanya menugaskan Kepala BNPB menjadi Ketua Gugus Tugas. Kemudian muncul lagi strukturnya diubah menjadi Satgas, ya, dari gugus tugas menjadi Satgas, jadi Perpres baru. Nah, dengan adanya komite ini yang diketuai oleh Erick Thohir, maka ada struktur baru. Strukturnya dibagi dua, struktur untuk penanganan COVID dan struktur untuk pemulihan ekonomi nasional. Ketuanya Erick Thohir. Lalu ada keputusan baru tiba-tiba ketika Erick Thohir mengunjungi Andika Perkasa di Markas Besar Angkatan Darat. Ya. Di situ kemudian diumumkan ada wakil ketua. Wakil ketuanya ini ada dua. Pertama Andika Perkasa, yang kedua adalah Wakapolri Gatot Edi ya. Nah, ini menarik kemudian ketika dalam posisi sebagai ketua dan wakil ketua, di bawahnya kan ada dua satgas ya. Satgas COVID tetap dipimpin oleh Doni Monardo, seorang Letnan Jenderal TNI aktif, dan juga ada struktur lain, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, yang menarik kemudian kita bahas, karena Anda tadi mengaitkan dengan Jenderal Andika Perkasa, ini menarik, posisi dia menjadi wakilnya Erick Thohir ini, ini yang menjadi pertanyaan adalah alasan pemerintah memang persoalan disiplin. Kembali lagi ke posisi Andika Perkasa saat ini. Posisi Andika Perkasa sebagai Kasat. Nah, fungsi Kasat itu beda dengan fungsi Panglima TNI. Betul. Ya. Dalam struktur pertahanan keamanan negara ada pembagian tugas. Kasat itu membina. Ya. Panglima TNI itu sebagai pengguna, dan Menteri Pertahanan itu membangun pertahanan. Nah, posisi dia sebagai pembina dan menyiapkan operasional kekuatan tentu tidak bisa menjalankan fungsi operasional. Maka selama itu, sebelum ada struktur itu, dia juga tidak bisa apa-apa mengenai COVID, tetap saja Panglima TNI.
Nah, dengan posisinya seperti ini, tentu kapasitasnya bukan lagi sebagai hanya untuk lingkup Angkatan Darat saja, tapi untuk lingkup TNI, jadi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Oh begitu ya? Jadi kita bisa menafsirkan seperti itu ya, jadi struktur baru itu ya? Ya, nah ini kan menjadi, mohon maaf ini, nanti jadi seperti ada dualisme pimpinan TNI dalam perang melawan COVID ini. Jadi bayangkan, bidangnya itu juga bidang ekonomi. Bidang ekonomi mungkin Erick Thohir yang pegang ya, tapi bidang yang lain untuk disiplin dan lain-lain, termasuk menugaskan personil TNI kalau di Angkatan Darat itu kalau kekuatannya adalah sampai di tingkat desa atau lurah melalui Babinsa. Itu fungsi pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial untuk di laut namanya Bintara Pembina Potensi Maritim. Kalau di Angkatan Udara, Bintara Pembina Potensi Dirgantara. Nah, ini kan untuk menyentuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara, kalau fungsinya Kepala Staf Angkatan Darat tentu tidak bisa, karena dia hanya membina dan menyiapkan operasional di materanya. Betul, nah, di Angkatan Darat ya? Ya, inilah makanya kemudian apakah koordinasi ini bagaimana nantinya ketika dia harus menyentuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Maka di sini saya melihat, oh ini semacam akselerasi dari Presiden kepada Andika untuk mempercepat kemungkinan menjadi Panglima TNI. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi semacam dua matahari begitu ya, dua matahari. Tadi Anda kemukakan bahwa ada rumor itu jangan ada menteri yang keluar Jakarta hingga tanggal 22 Agustus. Ya. Padahal kemarin ketika Andika Perkasa mengunjungi Jawa Tengah, berbicara dengan Gubernur Jawa Tengah, dia kemukakan bahwa dia berencana akan mengunjungi sejumlah tempat, sejumlah wilayah provinsi yang faktor terpapar COVID-nya cukup besar. Nah, kalau kita lihat ada 8 provinsi, tentu pertama Jakarta ya aman lah, dia nggak perlu keluar Jakarta. Tapi kan ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Sumatera Utara, ada Sulawesi Selatan, dan ada Papua. Nah, artinya apakah yang bersangkutan, Jenderal Andika ini harus menunda untuk mengunjungi daerah-daerah, padahal tugasnya ini adalah tugas yang kronis, kritis dalam kondisi seperti sekarang. Jadi, tidak mungkin juga dia harus menunda kunjungan. Bung Ginting, tapi kan dalam kapasitas sekarang kan Andika belum masuk dalam kabinet, jadi dia bisa dikecualikan itu, kira-kira bukan begitu? Ya memang. Tapi jangan lupa, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar, itu kan Kepala Staf Angkatan Darat itu, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, di atasnya langsung ada Presiden. Jadi struktur atasnya. Karena Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, kalau posisi Panglima TNI kan nggak tersebut sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar ya. Karena itu bisa saja diganti istilah-istilahnya. Kita pernah punya penyebutan Kepala Staf Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Panglima ABRI, kembali lagi kan sekarang Panglima ABRI. Oke, Bung Ginting. Posisi kasal itu strategis. Ya. Bukan kemudian posisi di bawah menteri, tidak. Ya, Bung Ginting. Tapi dengan posisi seperti sekarang ini, kan kalau saya tolong dikoreksi, kalau tidak salah BNPB itu posisinya kan sejajar dengan menteri ya. Dan dengan posisi seperti ini berarti sekarang levelnya Doni itu di bawah Andika begitu, dengan jabatan yang sekarang, struktur yang baru. Ya, dengan struktur yang seperti itu memang ada beban seorang Doni Monardo
sebagai kepala BNPB, walaupun dia militer aktif, Hmm. untuk menjamah kira-kira begitu ya, untuk menyentuh wilayah angkatan darat, lautan udara itu agak susah gitu kan posisinya. Karena struktur di luar militer. Ya. Andika tentu lebih luas untuk menggerakkan Panglima Kodam, misalkan, dalam kapasitas sebagai Kasat. Ya. Nah, kalau untuk menyentuh Pangkogap Wilhan, kan wilayah Panglima TNI. Untuk menyentuh Panglima Armada, itu wilayahnya Angkatan Laut. Panglima Koops TNI, wilayah Angkatan Udara. Agak susah. Makanya inilah yang saya pikir, bahwa ini semacam akselerasi, percepatan Andika untuk menjadi Panglima TNI. Kira-kira begitu. Ya, jadi Anda menduga ini dua hal yang terkait erat ini ya, antara satu penugasan Andika sebagai wakil Erik, dan kemudian juga pengumuman rencana para menteri dilarang keluar ibu kota ini ya. Jadi ada kemungkinan besar sebelum tanggal 17 Agustus atau mungkin setelah 17 Agustus Andika akan dipercepat Andika akan menjadi Panglima TNI. Dugaan Anda seperti itu ya? Ya, saya pikir begitu ya. Tentu setelah 17 Agustus. Perayaan 17 Agustus. Ini memang ada yang menarik ketika orang bertanya apa urgensinya TNI di situ. Jangan lupa dalam Undang-Undang TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, perang terhadap COVID ini, disitulah fungsinya. Selain juga adalah fungsi penanganan bencana. Karena ini COVID ini bencana, bukan sosial, bukan alam, tapi bencana kemanusiaan. Ya. Nanti kita akan bahas masuk ke situ, tapi kita fokus dulu ke peluang Jenderal Andika. Kita bandingkan. Kalau kita sebut otomatis kan Andika ini potensinya bersaing dengan para kepala staf angkatan lainnya, gitu ya? Betul. Oke, mungkin bisa Anda analisis peluang-peluangnya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Termasuk rotasi ya? Ya. Kalau saya sebenarnya memang di situ dalam undang-undang itu ada dapat dijabat oleh kepala staf angkatan atau yang pernah menjabat kepala staf angkatan. Kalau saya melihatnya sebenarnya lebih cocok lihat dulu hakikat ancamannya. Jadi hakikat ancamannya seperti apa. Tapi kemudian ketika Anda minta membandingkan dengan Kasal dan Kasau yang sekarang, tentu Andika jauh lebih senior. Ini hampir sekitar 1,5 tahun yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono baru beberapa bulan kemarin saja, baru sekitar 3 bulanan. Begitu juga Kepala Staf Angkatan Udara Fajar. Nah, ini yang menarik memang komposisi ini orang juga akan melihat bahwa Andika posisinya lebih senior, lebih berpengalaman. Nah, yang menarik lagi adalah posisi Hadi ini. Berarti kalau bicara percepatan Andika menjadi Panglima TNI, posisi Hadi kan harus juga dipikirkan. Nah, Hadi ini pada Desember nanti itu tepat 3 tahun. Artinya hanya kurang 4 bulan lagi dia sudah menjadi Panglima TNI yang selama 3 tahun. Ini cukup. Dalam era reformasi tidak ada cerita Panglima TNI itu full 5 tahun, nggak ada. Jadi rata-rata memang kisaran 2,5 tahunan. Jadi dibagi 2 begitu ya, 2,5 sampai 3 tahun. Nah, kalau seperti itu ya sudah 2,5 tahun sudah dijalani oleh Hadi. Jadi sudah 2,5 tahun lebih ini kira-kira. Maka peluang untuk diganti besar. Tidak harus menunggu sampai pensiun. Kalau menunggu sampai pensiun itu baru tahun depan. Desember pula. Oh, Desember ya? Desember pula. Sehingga kalau itu dilakukan, peluang Andika nyaris nggak ada. Artinya tinggal 1 tahun. Nah, maka kalau sekarang diberikan kesempatan, maka peluangnya untuk menjadi Panglima TNI nanti rentang waktunya cukup. Artinya 2 tahun 4 bulan. Jadi dibagi
dibagi dengan Hadi, paslah kira-kira begitu ya. Hmm. Nah, makanya menurut saya dengan posisi di komite ini semakin membuat ada akselerasi percepatan Andika menjadi Panglima TNI. Tanda-tandanya ya semakin kuat karena Ya. tidak mungkin Presiden menunjuk itu kalau tidak ada arah lain. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Tadi Anda bicara tentang hakikat tantangan, tapi kan selama ini sudah dalam beberapa dekade terakhir ini ada semacam konvensi gitu ya, ada rotasi. Kalau kita lihat peluangnya harusnya setelah Angkatan Udara ini harusnya jatuh Angkatan Laut kan begitu ya. Apakah itu juga masih berlaku atau sebenarnya memang itu hanya semacam kesepakatan atau konvensi biasa saja? Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan karena dalam beberapa kasus, terutama coba Anda perhatikan ketika pergantian rezim itu rata-rata dipegang oleh Angkatan Darat karena kondisi krisis. Baru kemarin saja dalam pemilu 2019 baru pertama kali ketika era pemilu dipimpin oleh di luar Angkatan Darat, yaitu Hadi Cahyanto. Tapi ternyata juga aman-aman aja gitu. Ternyata bisa gitu. Nah, jadi komposisinya kalau menurut saya memang bisa saja dari Angkatan Udara kembali ke Angkatan Udara lagi atau kembali ke Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Itu memang hak prerogatif Presiden. Tentu Presiden juga punya kepentingan-kepentingan. Dan jangan lupa, ada hubungan historis antara Presiden dengan Jenderal Andika dibandingkan dengan Presiden dengan Laksamana Yudo atau Marskal Fajar. Ini kedekatan ini dalam pengertian hubungan profesional ya, karena penempatan sebagai ajudan selama 2 tahun di era awal Jokowi menjadi presiden, tentu ini menjadi hitungan tersendiri bagi Andika dibanding yang lain. Jadi dan kemudian dan Pas Pampres ya. Kalau bahasa sosiologisnya, ya sudah sangat dekat lah kira-kira begitu. Ya, Tentu Panglima TNI harus dekat juga dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jangan lupa, sebelum ini Hadi Cahyanto juga menjadi sekretaris militer Presiden. Itu juga dekat dengan Presiden. Ya. Kalau kita membaca peta seperti itu, maka kemungkinan besar Andika akan menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Cahyanto dalam beberapa hari ke depan. Kira-kira begitu, Bu Hersu. Ya, oke. Jadi ini kelihatannya petanya sudah semakin jelas gitu ya. Kalau dari sisi kalkulasi, karena kan dari sisi angkatan juga Andika paling senior ya di antara kepala staf yang lain ya. Ya, betul. Jadi Andika itu lulusan Akmil 87, lalu kalau Kasalnya lulusan AAL 1988A, ya, kalau Kasau lulusan AU 1988B. Jadi urutannya benar banget. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, levelnya kira-kira adik-adiknya satu kelas. Nah, begitu juga dengan Kapolri kan 88A. Maka kemudian ini kan yang menarik ketika Gatot Edi menjadi wakil kedua, itu juga menarik karena jangan-jangan ini sedang dipersiapkan juga menjadi calon Kapolri karena posisi dia juga cukup kuat dengan wilayah Kamtibmas, karena ditekankan juga ini wilayah Kamtibmas, wilayah polisi, wilayah pendisiplinan, wilayah TNI. Itu pembagian kerja yang strategis. Oke, kalau saya kira-kira bisa saya simpulkan kelebihan dari Andika itu, satu, pertama dia jenderal paling senior di antara mereka dari sisi kepangkatan karena dia paling dulu menjabat posisi kepala staf gitu ya, jenderal bintang 4 dia lebih dulu. Kedua, dari angkatan dia juga paling senior dibandingkan para kepala staf lain. Yang ketiga, dia punya kedekatan ya, pernah dekat, ada di lingkungan istana, termasuk pernah menjadi komandan Pas Pampres kan begitu. Ya, komandan Pas Pampres ya, maksud saya komandan Pas Pampres. Ya, oke. Komandan Pas Pampres, ya. Silakan. Komandan Pas Pampres ini kan strategis ya. Bayangkan dia melekat. Nah, dalam kasus Andika ini kan juga agak beda ketika beliau menjadi komandan Pas Pampres
itu ada seperti beda-beda tipis dengan posisi ajudan. Karena melekat terus gitu ya. Biasanya presiden didampingi ajudan. Nah, ketika Andika itu beda, dia tampil juga di depan seperti posisi ajudan. Ya mungkin ada pemikiran-pemikiran tersendiri kenapa Andika memutuskan hal itu. Ya. Ini kan menarik ketika beliau menjadi komandan Pas Pampres. Ya, tadi Anda menyebut Andika pernah 2 tahun menjadi ajudan, itu maksudnya menjadi dan Pas Pampres ya, bukan ajudan ya? Ya. Ya, oke. Ya, Nah, betul. Nah, di luar itu sekarang kita soroti tentang orang menyoroti mulai banyaknya presiden melibatkan militer dalam hal ini dalam kegiatan-kegiatan sipil, itu yang banyak disoroti oleh publik. Kita tentu menyebut posisi Pak Menhan, Pak Prabowo, meskipun beliau sudah pensiun dari TNI, tapi posisinya sebagai Menhan kan langsung berkaitan dengan TNI, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Ketahanan Pangan, gitu. Kemudian sekarang Andika menangani juga masalah COVID dan sebagainya. Anda melihat ini apakah banyak melihat ini sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tapi Anda menyebut tadi ada penugasan-penugasan lain yang harus dilakukan oleh TNI. Nah, kalau soal Prabowo, sejak awal sebelum Pilpres, dia juga sering juga mengemukakan konsep-konsep tentang pertanian, ketahanan pangan. Jadi bukan hal yang baru ketika Prabowo bicara masalah ketahanan pangan. Dia sudah punya konsep. Nah, saya melihat mungkin Presiden Jokowi sedang menguji konsepnya ini. Kira-kira jangan bicara aja, coba prakteknya di lapangan seperti apa. Ini kemudian menjadi tantangan juga bagi Prabowo untuk membuktikan. Soal ketahanan pangan, jangan lupa ketika era Menteri Pertanian yang lama, Menteri Pertanian Kabinet Jokowi yang pertama, Angkatan Darat itu banyak berfungsi melakukan kerja mencetak sawah. Jadi pembinaan teritorial antara membuat seperti itu karena salah satu target Presiden Jokowi waktu itu adalah swasembada pangan. Bagaimana caranya dia memanfaatkan lahan-lahan yang tidak subur gitu, lahan-lahan yang tidak digunakan untuk dimanfaatkan. Di situ kemudian Angkatan Darat, coba Anda bisa buka dalam rentang 5 tahun yang lalu, segala macam, Angkatan Darat ada di sawah-sawah begitu ya, ada di lahan-lahan pertanian mencetak sawah. Dan ini yang menarik. Saya perhatikan juga salah satu masalahnya adalah kekurangan. Bicara masalah gula, kita selalu impor. Nah, Prabowo mengemukakan konsep dari awal, bukan menanam tebu, tapi aren, kan begitu. Nah, inilah yang sekarang sedang dibuktikan. Walaupun memang menjadi pertanyaan bahwa ini pemerintahan ini tidak jalan. Kenapa Menteri Pertanian tidak dibuktikan? Itu satu. Kedua, juga yang menarik adalah Menteri Kesehatan kemana? Ini COVID ini kan menyangkut kesehatan. Untung Anda ingatkan. Ini saya sendiri hampir lupa tadi itu. Nah, Menteri Kesehatan kemana? Kemudian kan sama. Dalam struktur ini, struktur komite, kan juga di situ ada fungsi Kominfo. Nah, Menteri Kominfo kemana begitu kan? Sama dengan ketika komite ini juga tidak ada Menteri Ekuin, Menteri Menko Perekonomian, kemudian juga Menteri Keuangan. Jadi struktur komite ini seperti pemerintahan dalam pemerintahan gitu. Negara dalam negara, kira-kira begitu. Artinya apa? Ya artinya memang pemerintahan ini tidak jalan, Jokowi bekerja sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika beliau marah-marah itu, sampai sudah 4 kali marah-marah, tapi kan ujungnya anti klimaks gitu kan, tidak terjadi reshuffle. Oh ini marah-marah perang saja. Gitu kan. Nah inilah kemudian mungkin karena didera oleh pers dan lain-lain, lu ngomong aja marah-marah bersandiwara. Nah kali ini setelah 17 mungkin tidak bersandiwara lagi, reshuffle harus dilakukan karena sejumlah menteri dianggap tidak mampu. Anda lihat kan
kasus Joko Chandra, apa iya tidak ada keterlibatan misalnya di atas Brigjen Prasetyo? Apa iya nggak ada atasannya yang lain? Nggak mungkin. Ya. Kemudian sama juga Jaksa Agung. Kemudian ada jaksa diduga terlibat. Apa iya? Apa fungsinya Jaksa Agung? Apa fungsinya Kapolri? Kira-kira seperti itu. Jangan lupa juga, Bu, soal Joko Chandra. Siapa sih pemilik Hotel Mulia? Hotel Mulia ditangani oleh siapa? Sekretaris negara. Jangan-jangan ada masalah juga di situ. Jadi rentetan itu. Ramai kalau bahas dari Joko Chandra, ujung-ujungnya kemana-mana. Oke. Baik, kita akan tunggu apakah kemudian betul akan terjadi reshuffle kabinet seperti yang banyak diduga, atau jangan-jangan kita menunggu kemarahan berikutnya. Jadi Anda tadi mencatat 4 kali, nanti berikutnya mungkin kemarahan yang 5 kali gitu ya. Tidak perlu 5 kali mungkin. Agustus ini sudah harus ada reshuffle. Kalau enggak, bahaya juga ini, Bu. Karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemerintahan ini kalau orang-orang yang tidak kapabel tidak diganti. Ya. Oke, terima kasih Bung Giting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.